dengan tujuan semoga kalau Bapak Ibu sekalian berkenan untuk mau cek lagi, mau lihat lagi, nanti bisa konfirmasi ke saya aja, karena ini nanti saya bantu rekam agar memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk tadi menu ini gimana cara pakainya ya, nanti biar Bapak Ibu sekalian bisa cek kembali seperti itu. Oke, di sini saya sebelum masuk ke ke materi, saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk mute suaranya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung di kolom chat aja, nanti bisa langsung saya respon kalau misalkan nanti ada waktunya untuk saya respon. Nah, ada juga nih Bapak Ibu sekalian, di sini saya ada kuesioner nih Bapak Ibu, tujuannya supaya Bapak Ibu sekalian jika ada masukan atau mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai Mirai Aset atau mungkin mengenai saya pribadi, ini bisa langsung masuk ke link yang saya share di kolom chat. Di sini Bapak Ibu bisa isi kritik, saran, dan juga bahasanya mungkin bisa dibilang absensi kali ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kembali lagi di sini Bapak Ibu sekalian, saya harapkan Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, tidak lagi dalam kondisi kekurangan atau apapun itu, dan juga tetap jaga prokes ya Bapak Ibu sekalian ya, karena mungkin syukurnya alhamdulillah beberapa hari ini untuk COVID-19 agak melandai, jadi sebisa mungkin kita tetap taat prokes biar COVID-19-nya hilang dulu, jadi kita bisa lebih seperti biasa seperti itu. Oke, masuk ke tema di sini Bapak Ibu sekalian, edukasi kali ini sifatnya rutin. Per 1 bulan itu kalau saya pribadi minimal 1 kali Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berkenan untuk saya mau ikut lagi Mas, tapi bukan saya kelasnya, misalkan tema dari orator yang lain, itu boleh banget Bapak Ibu, karena edukasi bulanan ini terhitung juga sebagai fasilitas yang Bapak Ibu bisa ambil untuk kelas edukasi. Jadi misal hari ini saya bahasan yang Hot Mobile, lalu Bapak Ibu cek nih ada jadwal yang membahas soal penggunaan aplikasi di laptop misalkan, itu Bapak Ibu bisa ikutan walaupun bukan saya sebagai oratornya. Nanti saya kasih fiturnya, bisa dicek di handphone juga bisa seperti itu. Oke, saya langsung masuk. Mohon izin saya share screen. Bapak Ibu sekali lagi kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung chat aja di kolom chat. Nanti bisa saya respon jika memang ada waktunya untuk kita diskusikan. Oke. Sip. Saya mohon izin share screen. Oke, sebentar. Oke. Sudah masuk ya. Bapak Ibu, di sini tampilannya awalnya pasti seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ketika masuk ada tampilan fitur, bukan fitur sih ya, lebih ke informasi mengenai IASG, terus juga mengenai ada Dow Jones juga. Di sini Bapak Ibu bisa jadi referensi aja. Jadi kiranya Bapak Ibu kalau misalkan lebih merasa, oh ini saya penting Mas melihat Dow Jones, melihat Nasdaq atau S&P 500, ini menjadi fitur utamanya. Misalkan menjadi komparasi gitu, Bapak Ibu merasa kayaknya ini penting buat saya memilih aksi untuk beli atau jual saham. Nah, untuk di sini sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat pertama IHSG udah pasti ya, IHSG di sini akan real time Bapak Ibu. Jadi akan sama persis seperti apa yang terjadi di bursa. Jadi kita bukan lagi sebagai maksudnya bukan yang menunggu delay gitu, ada delay sekitar 1-5 menit, kita nggak ada Bapak Ibu. Sejauh ini kalau misalkan ada delay pun kita pasti informasikan ke nasabah, mungkin sedang maintenance atau mungkin ada lag system segala macam, itu pasti kita akan menginformasikan ke nasabah seperti itu. Nah, fitur-fitur apa aja sih Mas yang ada di Neo Hots Mobile ya? Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian lihat di paling atas sudah pasti IHSG, kita masuk ke menu yang ada di pojok garis 3 garis orange di sebelah sini. Nah, ini diklik aja. Nah, di sini ada banyak pilihannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Mas saya mau cek stock price. Stock price itu fungsinya apa? Pertama, stock price sendiri. Ini kita bisa melihat informasi mengenai saham itu jauh lebih detail. Contohnya seperti ini. Kita klik dulu stock price-nya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian mungkin udah banyak ya, udah banyak gambaran Mas.
Saya mau beli saham A, saya mau beli saham B, saya mau beli saham C. Nah, saya mau tahu nih harganya di berapa sih sekarang. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa cek. Di sini ada 3780. Sorry. Di sini ada Telkom dengan harga 3790, yang dimana ini menginformasikan berarti Telkom nih sekarang banget itu harganya 3790, karena 3790 yang di sebelah sini ini akan terus berubah mengikuti apa yang terjadi di market. Nah, ini contoh bergerak dari 3790 ke 3780. Nanti kalaupun naik atau turunnya akan terus diupdate seperti itu. Nah, Mas, ini saya penasaran nih, yang di atas ini itu apa? Ada S, ada M, ada D. Nah, SMD ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita kan untuk transaksi ini di market, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan pembukaan akunnya baru pertama kali itu sebutannya akun reguler. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, saya informasikan lah ya, kita punya 3 akun tambahan sebenarnya. 3 akun tambahan itu yang pertama ada yang disebut dengan akun syariah, yang kedua ada akun margin, yang ketiga ada akun day trading. Nah, ketiga akun ini itu tambahan setelah akun reguler Bapak Ibu sekalian. Misal, Mas, saya mau nih akun saya itu konsepnya semuanya syariah misalkan. Lalu saya pilihnya akun reguler, bisa nggak? Bisa. Akun reguler tetap bisa dipakai. Cuma jika Bapak Ibu ingin lebih khusus, lebih apa ya, lebih pol gitu syariahnya, Bapak Ibu bisa buka akun syariah. Yang dimana logo S yang ada di sebelah sini ini menginformasikan bahwa si saham Telkom ini itu termasuk dalam kategori saham syariah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pakai akun reguler tapi mau transaksi menggunakan mau transaksi ke saham-saham khusus syariah aja, Bapak Ibu bisa ceknya melalui si kolom S yang ada di sebelah sini. Ya, di sini kelihatan, sorry. Nah, kolom S yang di sebelah sini menginformasikan berarti Telkom termasuk dalam kategori saham syariah. Contoh, saya ganti saham lain. Cara gantinya tinggal diklik aja yang loop sebelah sini. Oke, kita klik, saya ganti misal BBCA. Oke, Bank BCA. Nah, kalau Bank BCA di sini logonya otomatis dia nggak putih Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap backgroundnya oranye, yang mengartikan berarti si saham BCA ini tidak termasuk dalam kategori saham syariah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nasabah merasa dengan akun reguler ini, Mas, saya mau memposisikan transaksi saya dengan saham-saham yang syariah aja, yang landasannya dengan syariat, jadi nggak melenceng produknya, pembiayaannya, atau mungkin juga akun syariah itu tidak menyediakan dana pinjam. Seperti itu. Dicek aja di kolom di logo S yang ada di sebelah sini itu menginformasikan mengenai saham syariah atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada akun lagi yang namanya akun margin. Akun margin ini berarti saham ini termasuk dalam list transaksi akun margin, yang dimana akun margin ini punya beberapa keunggulan ya. Jadi kalau misalkan di akun reguler Bapak Ibu sekalian, seperti yang diketahui Bapak Ibu mendapatkan fasilitas dana margin. Itu sudah pasti kalau akunnya reguler. Itu penggunaannya Bapak Ibu ketika sudah menginap sahamnya itu akan dikenakan bunga penalti atau bahasanya denda mungkin ya. Itu bunga penalti sebesar 0,2% per 1 hari. Nah, kalau di akun reguler tadi 0,2% per 1 hari, kalau akun margin ini dia mengenakan penalti hanya 0,05% per 1 hari. Seperti itu. Itu keunggulan pertama. Keunggulan yang kedua, dia bisa time frame-nya lebih panjang. Maksudnya Bapak Ibu bisa hold sahamnya menggunakan dana pinjaman itu lebih lama sampai 90 hari kalender. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa, oh saya mau beli pakai limit nih, tapi saya tahan deh untuk beberapa minggu misalkan, itu bisa menggunakan akun margin. Kalau pakai akun biasa, Bapak Ibu pasti sudah berjalan tuh penaltinya ya. Jadi ada kemungkinan dikenakan denda pertama, yang dikenakan jual paksa, lalu suspend buy atau tidak bisa beli saham, hanya bisa jual saham sampai posisi portofolionya RDN-nya sudah positif kembali, jadi tidak ada dana pinjaman yang dipakai seperti itu. Itu informasi yang Bapak Ibu bisa konsultasikan ke saya, itu nanti urusan gampang. Nah, ini selanjutnya adalah D. Nah, D ini maksudnya adalah akun day trading Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan D-nya nyala, berarti dia termasuk dalam kategori saham yang ditransaksikan bisa juga dengan akun day trading. Akun day trading di Miraset Sekuritas ini fungsinya sebagai akun TikTok. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengar TikTok gimana sih TikTok itu?
beli jam 9, ternyata jam 10 udah naik, jual lagi, beli lagi jam 11, jual lagi setengah 12. Nah, itu bisa dikatakan day trading. Karena Bapak Ibu sekalian, di akun day trading ini Bapak Ibu bisa transaksi menggunakan limit dan pastinya tidak dikenakan penalti karena dia sifatnya sahamnya tidak mungkin bisa menginap. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan akun day trading ini, Bapak Ibu sekalian jam setengah 3 sore atau jam 3 kurang lah ya, kurang lebih Bapak Ibu pasti akan dijual paksa oleh sistem. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu S-nya apa artinya di sebelah sini. Jadi S-nya itu artinya apa? S itu artinya syariah, M itu margin, D itu day trading, dan A ini bukan akun tambahan, tapi A ini menginformasikan dia papan akselerasi atau perusahaan yang listing di bursa tapi modal kerja di sektornya kecil. Jadi kalau misalkan dibilang apakah perusahaan besar, bisa juga, cuma setidaknya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya dia ukurannya lebih kecil lah untuk modal kerja di sektornya seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, tadi saya sempat sudah langsung menyinggung soal 36475 ini. 36475 ini atau 36500 dan ini akan terus diupdate. Ini adalah harga terkini. Jadi bukan harga saat sesi 1 atau harga saat sesi 2 atau harga saat jam 10 enggak. Ini akan terus diupdate karena sistem kita real time mengikuti apa yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau misalkan ternyata kok bergerak terus Mas, ini angka saya punya di portofolio, enggak Bapak Ibu. Jadi angka ini adalah angka yang terjadi di market. Kalau Bapak Ibu punyanya nanti ada di portofolio. Jadi kalau misalkan cek, Mas saya punya BCA ini di harga berapa sih? Itu masuknya ke portofolio. Seperti itu. Nah itu untuk harganya, selanjutnya harga terkininya. Nah ini close ini maksudnya adalah harga closing kemarin. Saat hari, berarti ini hari Senin, Selasa, berarti saat hari Senin, jam 3 sore, dia closingnya di 36275. Seperti itu. Jadi harga closingnya ketahuan. Nah, yang di sebelah sini ini kenaikan secara basis poin, yang di sebelahnya adalah kenaikan secara persentase. Jadi kalau misalkan dibilang patokannya dari mana, dari harga opening atau harga closing, jadi kita bisa lihat di sini kenaikannya atau penurunannya. Seperti itu. Nah kalau yang di bawahnya ini frekuensi Bapak Ibu, besarnya transaksi yang terjadi, bukan hanya jual aja, bukan hanya beli aja, karena transaksi itu berarti jual dan beli, berarti ini sudah ketemu nih transaksinya, seperti udah match, bukan lagi soal antrian seperti itu. Oke, nah di sini satu-satu ya Bapak Ibu, di sini ada price Bapak Ibu. Price ini artinya menginformasikan soal harga terkini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat di sini sebenarnya ada listnya nih, bisa di scroll down, bisa di scroll up juga. Bapak Ibu bisa lihat list harga yang sedang terjadi sekarang. Ini kemahalan, misal kita ganti di saham ACES misal, S Hardware. Nah S Hardware ini dia bisa kita scroll up, kita scroll down, jadi kita bisa tahu nih list harganya berapa. Saya jelasin satu-satu dulu di sini. Untuk seller dan untuk buyer di sini kita menginformasikan mengenai brokernya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa bilang anggaplah si A ini beli saham ACES di harga berapa ya? Kita bisa tahu ya, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau secara personal orangnya kita nggak bisa tahu. Tapi kalau secara brokernya kita bisa tahu. Kita nggak tahu tapi dia brokernya apa ya. Tapi setidaknya dari broker ini kita bisa tahu siapa yang sedang mengkoleksi si saham tersebut. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu cari tahu sendiri mengenai ini KZ kodenya siapa, AK kodenya siapa. Yang mau saya kasih tahu adalah Mirai Aset kodenya YP Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah selanjutnya di sebelah sini, kalau Bapak Ibu agak repot ngelihat naik turun seperti ini, maksudnya listnya ada di atas sama di bawah, Bapak Ibu bisa bisa klik 10 order yang ada di sebelah sini. 10 order ini menginformasikan harganya, list harga bid sama offer, tapi kanan kiri. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa kayaknya tampilannya Mirai kok naik di atas sama di bawah, kita bisa juga dibikin kanan sama kiri Bapak Ibu. Jadi ya mungkin Bapak Ibu sudah paham ya soal bid sama offer. Di sini kita punya 10 antrian Bapak Ibu. Jadi kita punya 10 antrian yang dimana 10 antrian ini adalah antrian yang sudah di order tapi belum match karena semua yang ada di sini
Nah, ini nih 43852, 50.804. Ini satuannya lot Bapak Ibu. Jadi ini bukan orang ya, ini satuannya lot. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menganggap, oh ini ada 43.000 orang Mas, berarti ngantri beli. Bukan Bapak Ibu. Karena kalau misalkan memang Bapak Ibu punya uang banyak banget nih, beli misalkan beli 1.000 lot, beli 2.000 lot, itu bisa-bisa aja di market. Jadi kalau misalkan diasumsikan antrian ini adalah orang, itu keliru Bapak Ibu. Jadi antrian ini adalah antrian lot. Oke. Nah, untuk bid sudah pasti ya, untuk antrian orang yang mau ngantri beli, yang dimana orang, saya mau beli Aces nih, list harganya berapa ya? Boleh nggak Mas? Saya beli Aces tapi nawar di 1.385. Boleh aja Bapak Ibu. Kenapa boleh? Karena memang antrian ini disediakan, harganya disediakan. Dan ada 1.839 lot yang antri di harga 1.385. Yang dimana ini menginformasikan ada orang yang ngantri, ya lotnya kita nggak tahu, tapi ada orang yang ngantri di harga 1.385. Yang berarti dia punya asumsi, kayaknya si Aces bisa nih turun ke 1.385, kayak gitu. Karena Bapak Ibu, misalkan nih, saya udah order ngantri di 1.385 yang ini. Ternyata sampai saya order anggaplah jam 9:30 kayak gitu. Ternyata sampai jam 3 sore nih closing market, dia nggak kena harganya di 1.385 misalkan. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, yang terjadi adalah orderan kita akan otomatis hangus. Jadi Bapak Ibu bisa ulang ordernya lagi besok dengan harga yang bisa dibikin baru lagi, tapi Bapak Ibu kalau sudah lewat jam 3 sore, apakah akan berlanjut besokannya Mas antrian saya? Saya bisa bilang ketika menggunakan order biasa ini pasti akan hangus. Seperti itu. Nah, kalau Mas, ini basic ya maksudnya. Kalau saya mau beli saham tapi langsung dapat, langsung match tanpa ngantri, itu saya belinya di harga berapa? Bapak Ibu belinya di harga yang ada di kolom offer. Karena kolom offer ini adalah kolom di mana saya nih orang yang investasi di Aces itu udah punya sahamnya dan saya mau jual. Nah, ketika saya mau jual, Ibu langsung mau beli di harga yang saya tawarkan di harga offer, berarti langsung ketemu, berarti langsung match Bapak Ibu sekalian. Sama halnya itu kalau soal beli. Oke. Jadi kalau misalkan apakah dibilang lebih mahal, ya iya tentu, karena harganya adalah harga jual yang dimana posisinya ketika saya punya saham pasti saya mau jual di jauh di atas harga saya beli, atau ya minimal 2-3% dari harga saya beli, misalkan seperti itu. Itu untuk beli. Nah, kebalikannya, Mas, saya mau jual saham tapi langsung match tanpa saya ngantri. Bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu. Dengan cara Bapak Ibu jualnya itu di kolom yang ada di bid sebelah sini. Logikanya sama seperti yang tadi, bahwa kolom bid ini adalah kolom orang-orang yang mau beli nih si Acesnya. Kita udah punya dari harga 1.300 misalkan. Ketika saya punya harga di 1.300, saya mau jual di 1.380, terjual nggak? Terjual Bapak Ibu. Karena di sini sudah ada yang mengantri sebesar 6.617-an lot seperti itu. Jadi misalkan saya hanya mau jual 10 lot misalkan, ya pasti langsung terjual seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir ya, makanya itu yang dibilang kalau di saham ini sebenarnya liquid. Tapi liquidnya ini tergantung portofolio kita masing-masing. Jadi kalau misalkan ternyata saya anggaplah ya, saya punya Aces ini 1.500. Saya mau jual Aces di harga 1.300 kan otomatis jual rugi, bahasanya seperti itu. Jadi saya minimal Aces kalau bayar BEP ya 1.500 atau di atasnya, 1.550, 1.600 seperti itu. Nah, asumsi seperti itu juga terjadi kalau kita nyangkut, bahasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nyangkut ngelihat saham, oh ternyata Aces-nya udah naik Mas sebesar misalkan ya 6%. Tapi kita megangnya itu dari 1.500, yang dimana 5% misalkan hanya sekitar 1.490 misalkan, atau 1.000 berapa kayak gitu. Nah itu asumsi yang bisa kita pegang sekarang, bahwa dibilangnya saham itu liquid, tapi tergantung dengan harga saham yang kita punya, seperti itu. Itu untuk bid offer, Oke. Nah di sini ada informasi mengenai limit high, ada limit high, ada open, ada low, ada juga limit low. Saya bahas satu-satu Bapak Ibu. Pertama, limit high. Limit high ini adalah titik tertinggi yang boleh tersentuh.
Nah, kalau boleh tersentuh berarti ada konsekuensinya. Kenapa boleh tersentuh? Karena di Bursa Efek Indonesia sekarang kita punya regulasi yang namanya auto reject atas. Atau Bapak Ibu sering dengar ARA nih udah ARA nih misalkan seperti itu. Kalau sudah dengar seperti itu, berarti si ACES per hari ini harga tertingginya itu 1.755. Ketika dia sudah menyentuh 1.755, berarti dia sudah berhenti perdagangannya karena dia sudah naik tinggi sekali sesuai dengan harga openingnya. Nah, selanjutnya yang di bawahnya itu adalah harga high. High itu adalah harga tertinggi yang sempat tersentuh. Jadi bukan dia stay di sana ya, tapi dia sempat tersentuh. Jadi definisinya mungkin udah kena nih harga tertingginya sempat segini, sempat di 1.420, tapi dia kembali turun lagi seperti itu. Nah, open ini adalah harga pembukaan. Low, nah ini low ini sama seperti low ini sama seperti high tadi, bahwa low ini adalah harga terendah yang sempat tersentuh. Jadi kalau misalkan dibilang apakah dia di bawah 1380, sejauh ini belum, berarti per hari ini dia terendahnya baru 1380. Nah, sama seperti limit high, yang di bawah ini adalah limit low. Limit low di sini artinya adalah si ACES per hari ini, SR2 ini boleh turun sejelek-jeleknya 1.310. Kalau dia udah kena di 1.310, berarti dia sudah auto reject bawah atau ARB sebutannya. Ini musuhnya investor nih kalau udah ARB. Kecuali kita belum punya sahamnya. Oh, kita nungguin ARB aja nih, mumpung lagi ARB kita beli. Nah, itu kan tipikal investor beda-beda Bapak Ibu. Kita nggak bisa pukul rata semua orang dalam kondisi untung atau semua orang dalam kondisi rugi. Nah, makanya ini di luar konteks ini Hot Mobile Bapak Ibu, saya bilang bijaknya Bapak Ibu sekalian untuk transaksi adalah ketika sudah dapat rekomendasi, Bapak Ibu sekalian filter lagi nih. Karena kalau misalkan saya pribadi ya, ke klien saya, ke nasabah saya, kita nge-share-nya adalah analisa teknikal yang dikirim langsung oleh kantor pusat Mirai Assets. Yang dimana di situ kita ngasih trading range-nya, kira-kira nih transaksi ini hari ini di angka berapa ke angka berapa misalkan. Terus ada yang disebut dengan TP atau take profit. Jadi kalau sudah kena di harga segini, Bapak Ibu udah boleh jualan karena sudah untung misalkan. Dan kita menyediakan titik cut loss, yang dimana cut loss ini kalau sudah turun nggak usah ditungguin Bapak Ibu. Berarti sudah bahasanya bakal lanjut nih turunnya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, ini untuk si stock price bagian price. Selanjutnya saya mau membahas ada lagi fitur tambahan lainnya adalah ada news Bapak Ibu. Nah, news di sini ini menginformasikan di saham tersebut mengenai beritanya. Nah, dia ini lagi kenapa nih? Kok dia bisa naik, kok dia bisa turun? Nah, Bapak Ibu bisa klik di sebelah sini, diklik aja. Nanti dia akan mengarahkan ke berita headline-nya ya kurang lebih. Jadi beritanya kenapa. Nah, ini akan kita rangkum dari berbagai portal berita dan tentunya dari website kita sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa misal contoh diganti nih Mas, saya mau ngecek beritanya Unilever, tinggal diganti aja di kode di atas Bapak Ibu, nanti di newsnya pun dan juga price segala macamnya dia akan mengikuti menjadi saham yang Bapak Ibu sudah ketik atau sudah pilih seperti itu. Nah, di sini ada chart juga Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah merasa saya mau eksekusi beli saham Mas. Nah, kalau sudah begitu, saran saya pertama udah pasti perusahaannya Bapak Ibu tahu nggak produknya apaan. Minimal kalau makanan Bapak Ibu tahu nih dia produknya makanan apa misalkan. Atau misalkan dia bergerak di bidang transportasi, transportasinya nganterin apa, terus dari jaraknya importir atau eksportir kah, produknya apa yang diantar, itu juga penting. Atau misalkan farmasi, farmasinya farmasi oke atau farmasi yang baru grow up nih, kan kurang lebih seperti itu. Nah, di chart ini saya ingin mengarahkan Bapak Ibu sekalian agar kita ini dicubit aja ya Bapak Ibu ya, ini bisa di zoom in, bisa di zoom out juga. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian di sini kita bisa ngecek apakah kondisi harga saham itu sedang lagi tinggi, lagi mahal-mahalnya atau lagi murah. Nah, kalau misalkan kita lihat case-nya Unilever di sini, ini lagi mahal. Dia harganya 48,40, padahal terendahnya dia sempat di 3.800. Kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu kita nggak bisa mengikuti euforia Unilever ya beberapa hari ini yang juga jadi pembahasan di beberapa lini berita bahwa
tren seperti ini, baiknya kita masuknya posisi di bawah dong, sudah pasti. Kita nggak bisa tahu grafik selanjutnya ini arahnya gimana. Apakah dia mau turun atau dia lanjut naik. Tapi kalau saya ngerasanya dia bakal naik lagi, Mas. Boleh aja punya asumsi seperti itu. Tapi setidaknya kalau Bapak Ibu mau masuk di saham yang sedang naik seperti ini, kita bijak untuk menentukan momentum masuknya. Jangan kita masuk, anggaplah chartnya seperti ini ya. Jangan kita masuk ketika harganya lagi di 5.050 seperti di sini. Tujuannya apa? Biar kita nggak masuk di harga kemahalan, Bapak Ibu. Itu yang suka terjadi kalau kita sekedar dapat info atau si A beli saham ini, ikutin deh. Karena dia nge-share-nya cuan mulu nih sejauh ini. Kan kita nggak tahu ternyata dia ini sudah take profit kah? Atau mungkin ternyata dia sudah punya dari harga bawah. Misalkan itu yang kita nggak tahu. Pentingnya Bapak Ibu melihat chart ini adalah menentukan momentum. Momentum kapan masuk, momentum kapan jual, momentum kapan kita harus hold saham. Seperti itu. Itu dulu kali ya kalau untuk stock price, karena ini banyak Bapak Ibu bisa di swipe aja nih ke kanan ke kiri. Ini ada beberapa pilihan ya, jadi Bapak Ibu bisa cek. Selanjutnya di stock price udah segala macam. Nah ini fitur utama kita adalah running trade. Nah ini running trade yang juga ada di laptop ya. Jadi ini mengikuti apa yang terjadi di market Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini mungkin agak kecepatan, Bapak Ibu bisa masuk ke stock price lagi aja. Karena yang ada di running trade adalah transaksi yang sudah done atau sudah terjadi. Sudah match antara pembeli sama penjualnya. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya adalah, nah ini penting juga adalah ada stock ranking, stock recommendation, foreign itu transaksi asing ya Bapak Ibu ya. Sorry, saya ulang. Stock ranking ini menentukan gainer or loser. Kira-kira yang lagi naik banget siapa nih? Yang lagi turun banget siapa? Nah ini ada gainer. Bapak Ibu bisa cek di sebelah sini. Ini gainer secara persentasenya. Sorry. Nah ini gainer secara persentase. Oke. Kalau misalkan Mas saya mau nyari dong yang lagi turun siapa sih? Misalkan Bapak Ibu tinggal klik panah yang ada di sebelah sini. Nah nanti pilihnya yang loser seperti ini. Diklik aja. Nah, nanti dia akan memfilter saham-saham mana aja yang posisinya sedang turun atau ARB. Nah, ARB itu yang seperti ini Bapak Ibu nih, runs. Nah, ini dia posisinya panahnya beda nih dia. Panahnya beneran kayak panah ke bawah. Kalau ini kan lebih kayak raw biasa gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menelaah bahwa oh kenapa nih si saham runs ini turun, tiba-tiba RWNS ini turun. Sedangkan dia kayaknya kemarin-kemarin naik misalkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu sudah stock ranking. Stock recommendation itu sifatnya agak random ya Bapak Ibu ya. Ini bukan jadi patokan pasti banget sih Bapak Ibu, tapi boleh aja dibaca. Tapi sekali lagi jangan dijadikan acuan pasti karena untuk hal seperti ini sifatnya kita merangkum dari beberapa sekuritas, tapi fungsinya ya sebagai informasi referensi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, selanjutnya foreign tadi untuk transaksi asing. Nah, di sini untuk transaksi asing kita bisa melihat dia ini lagi banyak koleksi kemana. Foreign transaction, foreign buy and sell ini kita bisa di foreign buy and sell, di sebelah sini, ini kita bisa ngecek untuk melihat per saham. Nah, ini kan bisa diganti-ganti ya saham-saham yang sesuai Bapak Ibu mau seperti itu. Oke, selanjutnya stock info. Oke, corporate news. Sorry. Bentar, kepencet. Oke, saya balik lagi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian untuk corporate news ini penting. Kenapa? Karena corporate news ini ada banyak Bapak Ibu. Misal saya klik ya. Nah, ini corporate action news. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan Mas kayaknya ada info mengenai right issue deh, mengenai RUPS deh, mengenai apa misal Bapak Ibu bisa pilih menu yang ada di sebelah sini. Nah, di sini. Oke, nah di sini nanti akan ada pilihannya. Kira-kira Bapak Ibu mau ngecek apa nih? Stock split misalkan. Nah, kalau stock split nih BCA nih Bapak Ibu sekalian. Tadi kita kan sempat ngecek BCA ya. Diklik aja ternyata dia mau stock split. Nah, ini harganya
Bapak Ibu bisa ngecek kira-kira dia stock splitnya kapan. Splitting date-nya itu dia tanggal 13 Oktober. Tapi setahu saya nanti untuk di running di marketnya di tanggal 15-an seperti itu. Oke, nah itu untuk corporate action news. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa, Mas saya mau ngecek ini dong, mau ngecek aksi korporasi, entar ya RUPS, entar ya isu, entar stock split, reverse stock, atau apapun itu Bapak Ibu bisa cek di kolom corporate action news. Ini ada di aplikasi di handphone juga Bapak Ibu. Oke. Nah untuk news index ini Bapak Ibu bisa baca sendiri lah ya, karena kurang lebih sama seperti yang tadi. Order, nah ini penting Bapak Ibu. Order ini, kita punya beberapa ini ya, kita punya beberapa, oke, sebentar, bisa ditolong di mute dulu, Mas Joseph ya. Nah itu saya lanjut ke stock order. Stock order di sini fungsinya adalah, Bapak Ibu bisa ngecek, sebentar. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek kira-kira di mana transaksi yang sedang mau dibeli atau mau dijual Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian merasa saya mau beli Mas sahamnya misalkan. Jadi kalau misalkan udah mau beli sahamnya, kita mau transaksi beli, mau transaksi jual, atau kita mau transaksi mengubah. Nah, kalau mengubah itu kita berarti masuknya di kolom amend atau withdraw seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita masuk di sebelah sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada kolom buy ya, di sini ada kolom sell. Nah, jangan sampai ketukar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan suka cerita tuh nasabah ke saya, Mas saya pengen jual, ternyata malah masuknya di kolom buy. Nah, itu yang jadi pertimbangan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, kalau sudah match kita nggak bisa ganti. Tapi kalau misalkan statusnya masih ngantri, masih open gitu statusnya, kita masih bisa tuh mengubah antriannya, harganya, atau lotnya seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memilih ya antara buy or sell, itu sudah ditentukan. Sekarang misal posisinya saya mau buy. Saya mau beli Unilever nih. Nah, di sini kan kelihatan nih harganya berapa sekarang di 4.900. Mas, saya mau ngantri deh di bawah. Misal saya mau beli di harga sekitar Oke, saya mau beli di sekitar harga 4.800 deh misalkan ya. Jadi kalau misalkan saya mau beli di 4.800 tinggal diklik aja. Nah, nanti otomatis angka yang di sebelah sini akan mengikuti jadi 4.800. Jadi kalau misalkan sudah, itu price-nya sekarang kita nentuin lotnya nih. Kira-kira saya mau beli berapa, contoh. Ini mah contoh ya, jangan kebeli dulu Bapak Ibu. Saya beli di harga satu lot, berarti pengeluarannya adalah 480.000. Nah Mas, apakah ini sudah final? Belum Bapak Ibu. Jadi ini harga di market dan belum ditambahkan dengan fee beli Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah kalau misalkan udah semuanya, selanjutnya klik buy yang ada di sebelah sini. Sebelum itu kita bahas dulu nih. Kita ada informasi mengenai max limit buy dan max cash buy. Seperti yang tadi Bapak Ibu ketahui juga bahwa Mirai Aset Sekuritas kita menyediakan dana pinjaman. Jadi kalau misalkan di sini ada informasi mengenai max limit buy, berarti max limit buy ini menginformasikan kalau Mas, saya beli saham pakai dana pinjamannya yang disediain Mirai Aset. Saya bisa beli berapa banyak? 107 lot. Seperti itu. Nah kalau saya pakai dana pribadi, berarti Bapak Ibu bisa beli sampai 34 lot. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas, saya mau beli saham Unilever, tapi nggak mau nih pakai dana pinjamannya. Saya patokannya yang mana? Pertama udah pasti patokannya cash on plus 2. Berapa banyak dana kita yang tersisa? Itu pertama. Yang kedua adalah kalau memang kita mau all in, kita mau masuk semuanya, itu Bapak Ibu patokannya ada di max cash buy. Jadi kalau misalkan max cash buy-nya sudah ketahuan nih, berarti 34, berarti saya nggak boleh lebih dari 34 lot kalau nggak mau pakai dana pinjaman seperti itu. Jadi Bapak Ibu jadi lebih less worry lah gitu. Kalau misalkan saya transaksi pakai limit bingung Mas, takutnya lupa atau karena yang perlu saya informasikan menggunakan dana limit itu kita nggak ada pop up atau notifikasinya Bapak Ibu. Jadi otomatis akan terpotong. Nah, itu kan yang mungkin beberapa nasabah ada yang nggak masalah misalkan. Tapi ada beberapa nasabah yang merasa
oh hal seperti itu harusnya tidak terjadi misalkan. Nah, tapi di sini saya informasikan saja ke Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus lebih jeli sedikit lagi nih soal untuk transaksi menggunakan dana limit atau dana pribadi. Apakah dana limit ini bisa ditutup, Mas? Bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal kontak aja, kalau punya kontak saya, nanti ini sebutannya adalah menutup fasilitas margin atau menutup fasilitas dana pinjaman seperti itu. Nah, itu udah, selanjutnya udah kebentuk nih udah kepilih harganya 4.800. Volumenya 1 lot, berarti sekarang Bapak Ibu tinggal klik buy yang ada di sebelah sini. Oke. Nah, nanti akan keluar ininya ya, confirmation ordernya. Nanti kita klik confirm yang ada di sebelah sini. Oke. Nah, kalau sudah buy, berarti kita ceknya di mana, Mas? Antrian saya udah masuk atau belum? Itu di order list, Bapak Ibu. Jadi ketika klik order listnya, nah statusnya adalah open. Yang di mana open berarti kita antri. Jadi kita nawar lah bahasanya untuk si saham Unilever seperti itu. Oke ya, untuk buy seperti itu, lanjutnya untuk sell kurang lebih sama Bapak Ibu. Jadi nanti tetap ditentuin harganya mau di berapa, terus juga untuk lotnya mau di berapa banyak penjualan kita, dan semua transaksi yang menggunakan stock order atau apapun itu dimanapun sekuritas bisa Bapak Ibu sebutin, penjualan baru bisa dilakukan ketika sahamnya sudah match atau Bapak Ibu sudah punya sahamnya, baru saham tersebut bisa dijual seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa Mas saya masih ngantri Unilever, saya langsung antri jual lagi, itu bisa nggak? Nggak bisa selama Bapak Ibu belum punya saham Unilevernya. Jadi kalau misalkan belum punya, langsung order sell, otomatis pasti statusnya yang di sebelah sini nih, yang di order list, ini statusnya dia akan menjadi reject. Nah, di sini kan statusnya open nih. Kalau misalkan order seperti itu yang terjadi, nanti jadinya dia reject seperti itu. Oke, nah itu untuk stock order dan sell or buy-nya. Jadi Bapak Ibu udah punya gambaran bahwa di cara beli sama cara jual kurang lebih seperti itu. Nah, Mas, kalau misalkan saya mau cancel deh atau saya mau ubah gitu orderan saya yang 4.800, Bapak Ibu tinggal masuk di kolom amend atau withdraw ini. Di kolom amend atau withdraw ini nanti Bapak Ibu klik, nanti setelah itu dia akan menginformasikan saham-saham apa aja yang sedang kita antrikan atau sedang kita beliin kayak gitu. Misal saya mau klik Unilever-nya nih, diklik aja. Nah, di sini ada pilihannya untuk amend, di sini ada pilihannya untuk withdraw. Amend untuk mengubah orderan, withdraw untuk meng-cancel orderan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa nggak jadi deh Mas, saya mau beli saham yang lain, mumpung masih ngantri, Bapak Ibu kliknya adalah yang kolom withdraw. Diklik aja, nanti ada sama order confirmation juga, diklik confirm. Jadi otomatis dia sudah di withdraw seperti itu. Nah, statusnya juga di order list, dia akan berubah menjadi withdrawn. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lagi ketuker antara buy sama sell, karena buy sama sell ini penting. Misal kita udah untung banget nih, posisinya sudah profit 15% atau berapa persen, tapi ketika mau jualan karena buru-buru nih melihat marketnya oke nih, saya mau langsung jual, Bapak Ibu malah masuk di kolom buy. Yang tadinya mau jual untung malah jadi average up, harga saham yang kita punya yang tadinya anggaplah 4.000-an jadi nambah ke 4.400 atau 4.500, yang otomatis pun profitnya Bapak Ibu akan tergerus. Mending kalau tergerus, kalau malah jadinya loss kan nggak enak kan, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke ya, itu untuk stock order. Nah, selanjutnya mungkin yang mau saya bahas adalah portofolio. Ini sedikit aja ya, karena ini pertama akun saya juga. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu bilang, Mas, bisa nggak sih akun RDN saya ini dipakai buat belanja atau jadi transaksi? Sorry, saya minum dulu. Boleh nggak? Itu nggak bisa Bapak Ibu. Semua RDN ini fungsinya adalah untuk satu sekuritas aja. Misal pun Bapak Ibu sekalian punya akun sekuritas lain, RDN-nya tidak mungkin sama. Tapi kalau bank pribadi bisa sama? Bisa. Tapi kalau RDN-nya pasti beda. Misalkan pun yang tadi saya sebutkan soal akun tambahan ya, antara reguler, day trading, syariah, RDN-nya pun akan baru lagi Bapak Ibu. Jadi nggak satu RDN aja.
Nah, yang penting juga Bapak Ibu ketahui adalah semua transaksi nasabah, semua transaksi mau beli saham, mau beli reksadana, semua dilakukan oleh nasabah. Transfer dana pun bisanya hanya ke RDN nasabah. Tarik dana pun bisanya hanya ke bank pribadi nasabah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya tiba-tiba ada yang ngabarin atas nama Mirai Aset lagi, itu udah ada yang terjadi. Beli top up ke RDN ini atas nama orang lain 2 juta, nanti dijanjikan untung 1 minggu 500.000. Jangan dipercaya Bapak Ibu, itu sudah fix penipuan. Kenapa begitu? Karena itu merugikan klien-klien kami, mengatasnamakan sekuritas kami, tapi transfernya bukan ke RDN nasabah atau RDN yang memang mereka punya, yang atas nama Bapak Ibu sekalian. Karena pun Bapak Ibu buka account, tapi misalkan si suami nih saya buka akun istri, nah saya pakai tabungan istri, itu nggak bisa Bapak Ibu, karena harus satu nama. Nama di KTP pasti sudah harus tercantum di situ. Jadi sekali lagi, transfer dana itu dilakukan untuk transfer ke akun Mirai Aset ya, hanya ke RDI, rekening dana investor atau rekening dana nasabah yang atas nama Bapak Ibu sekalian sebagai nasabah. Jadi kalau di luar itu jangan mau transfer seperti itu ya. Nah, di sini ada informasi mengenai RDI, mengenai RDI, rekening dana investor, yang dimana ini tujuannya untuk transfer dana, top up dana ke Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini dari atas ya, saya ulang, di sini ada keterangan nama Bapak Ibu sekalian. Di sini ada customer ID. Nah, ini suka ketuker nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nelpon atau email ke customer service kita, yang ditanya itu bukan user ID yang kombinasi nama sama angkanya Bapak Ibu. Misal kayak saya nih, saya pakainya Oktariawan 24. Nah, kalau customer ID bukan itu. Customer ID adalah 6 angka yang ada di sebelah sini Bapak Ibu. Jadi 6 angka ini yang akan jadi patokannya si kantor pusat untuk melihat keluhannya Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya customer ID yang mana? Customer ID ada di portofolio, my portfolio, dan ada di sebelah nama Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Di bawahnya ini ada cash on T plus 2. Yang perlu jadi catatan Bapak Ibu, dana cash on T plus 2 ini harus selalu positif kalau Bapak Ibu tidak mau pakai dana pinjaman. Sekali lagi, dana cash on T plus 2 harus selalu positif jika Bapak Ibu tidak ingin menggunakan dana pinjaman. Jadi kalau misalkan ternyata sudah merasa kayaknya dananya udah dikit nih, dibanding mau pakai dana limit, mau pakai dana pinjaman, ada baiknya Bapak Ibu melakukan top up dana saja sesuai dengan jumlah saham atau reksadana yang Bapak Ibu mau transaksikan. Seperti itu ya. Jadi itu penting Bapak Ibu ketahui. Nah, selanjutnya ini data-data oke lah ya, bisa tahu sendiri Bapak Ibu. Yang penting adalah settlement. Nah, ini perlu diketahui juga. Ini yang ada tanggalnya ini disebut settlement. Di saham, transaksi settlement itu T plus 2 Bapak Ibu. Jadi 2 hari setelah transaksi. Oleh karena itu, Mirai Aset menyediakan tanggal-tanggal di sebelah sini. Tujuannya apa? Agar kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa kok saya hari ini nggak bisa transaksi ya Mas, ternyata di kolom sebelah sini itu posisinya minus atau ada dana limit yang terpakai. Ketika dana limit yang terpakai ada di pojok sebelah sini, otomatis itu sudah disuspend. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan beli saham sampai dana yang di tanggal ini nih, dia posisinya hijau lagi atau nggak ada minusnya lagi, seperti itu. Nah, karena patokannya, kenapa saya harus kasih tahu itu? Karena patokan di sebelah sini adalah patokan T plus 2 yang dimana itu 2 hari setelah transaksi, sedangkan per hari ini ada T plus 0 nih, hari ini itu menginformasikan yang ada di pojok sebelah sini. Nah, itu mesti diketahui ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalkan merasa dana saya positif kok Mas di T plus 2, iya. Tapi ternyata lupa ngecek di tanggal hari ininya, bahwa ternyata hari ininya Bapak Ibu sekalian sedang mengalami minus. Nah, kalau misalkan minus seperti itu berarti tidak bisa melakukan transaksi di hari ini sampai tanggal yang dimana posisinya di sini sudah positif kembali. Seperti itu ya. Jadi jangan lagi panik atau bingung ketika Bapak Ibu sekalian kok tiba-tiba saham saya terjual, tiba-tiba dan saya nggak bisa transaksi beli, itu karena dana limit Bapak Ibu. Sekali lagi saya informasikan dana limit ini sifatnya sebenarnya fasilitas. Jadi Bapak Ibu mau pakai boleh,
nggak dipakai pun saya pribadi nggak keberatan karena ini opsional. Jadi Bapak Ibu mau tutup bisa, mau dipakai juga bisa seperti itu. Oke ya. Nah di sini udah, yang selanjutnya adalah ini maaf ya Bapak Ibu ya, ini supaya buat informasi aja, kita ngebahas soal saham yang ada di portofolio kita masing-masing. Nah jadi kalau misalkan kita transaksi di Mirae Sekuritas, untuk mengecek saham-saham kita itu udah naik atau turun berapa, dan secara nominal atau maupun secara persentase, Bapak Ibu bisa ngeceknya di kolom stok yang ada di sebelah sini. Sebanyak apapun saham yang Bapak Ibu punya, tinggal di scroll up, scroll down aja. Nanti di sini akan kelihatan kode sahamnya. Terus, nah ini penting. Average ini adalah harga yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Ini bisa berubah ketika Bapak Ibu beli lagi di harga yang lain. Misalkan saya punya average BRI di 3.400, saya beli lagi nih di harga 3.500, otomatis di portofolio saya AVG-nya nggak mungkin jadi 3.400 lagi, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu di saham itu nggak ada harga hari Senin, nggak ada harga hari Selasa, nggak ada harga hari Rabu. Kalau Bapak Ibu nyicil tuh Senin, Selasa, Rabu. Di portofolio kita akan gabungkan atau kita rata-rata jadi harga average seperti itu. Nah ini value-nya, value di sini itu sudah dihitung dengan persentase keuntungan dan nominal keuntungan di sebelahnya. Last ini adalah harga terkini, harga detik sekarang. Lalu yang di sini adalah keuntungan atau kerugiannya dalam bentuk nominal. Di sebelah sini adalah lotnya. Berapa banyak lot yang Bapak Ibu sudah miliki di saham yang Bapak Ibu sudah beli, seperti itu. Dan di bawahnya adalah persentase kenaikan saham dari harga average yang sudah Bapak Ibu punya, kurang lebih seperti itu. Oke, udah ya, saya malu nih ngeliatin portofolio. Sorry. Nah, jadi untuk portofolio kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, sorry. Jadi kalau misalkan merasa, Mas, saya kayaknya punya saham BCA deh, tapi saya lupa nih. Kalau misalkan saya punya BCA, bisa ngecek nggak? Bisa, Bapak Ibu. Sekali lagi ngeceknya di portofolio, my portfolio, lalu klik stock. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek saham-saham apa aja yang sudah Bapak Ibu punya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah portofolio yang penting yang tadi saya sebutkan juga adalah soal kelas edukasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk di kolom customer service yang ada di sebelah sini. Oke, sorry. Yang ada di kolom sebelah sini, diklik aja, lanjut ke kolom event and education, diklik. Nah, nanti di sebelah sini dia akan mengupdate tanggal-tanggal dari edukasi yang ada di Mirae Asset. Karena perlu diketahui ya Bapak Ibu, semenjak pandemi ini kita tidak mengadakan kelas untuk tatap muka. Kalau personal mungkin kita based on appointment ya, kita bisa janjian diskusi segala macam. Tapi kalau dalam kelas dalam bentuk besar kita belum bisa untuk di kantor. Nah, jadi sejauh ini Bapak Ibu sekalian kita mengadakannya via Zoom. Ya kan? Ya di mana karena ini via Zoom, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kelas edukasi dari cabang manapun yang Bapak Ibu mau ikuti. Kayak gitu. Bapak Ibu bisa bisa daftar ke saya, bisa juga langsung daftar ke nomor yang ada di sebelah sini, diklik aja. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu bisa kita klik misal nih BSD misalkan nih ya di sebelah sini, diklik aja yang panahnya. Nah, nanti dia akan menginformasikan nomor teleponnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mau langsung telepon, itu boleh aja ngecek di kolom education yang tadi, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang mau saya bahas mengenai apalagi ya, kalau misalkan untuk chart tadi udah ya, chartnya Bapak Ibu kalau misalkan dibilang apakah chart di aplikasi mobile lebih lengkap, saya bilang sebenarnya kurang lebih ringkas aja sih. Kalau dibilang lengkap nggak terlalu lengkap juga ya, karena kalau misalkan untuk lebih variatif itu ada di laptop. Tapi kalau misalkan untuk sekedar kita pengen tahu trennya seperti apa, apakah dia posisinya sedang
peak atau mungkin dia sedang di bawah, sedang posisi tertinggi atau sedang di bawah, Bapak Ibu bisa ngecek melalui chart yang ada di aplikasi Neohots. Nah, di sini juga sebenarnya bisa dipilih Bapak Ibu, bisa W atau M. W atau M ini mengartikan bahwa transaksinya di chart ini nih, semuanya ini merepresentasikan pergerakan harga secara mingguan atau bulanan atau harian. Contoh ini kan D nih, berarti dia harian, daily. Kalau W kita klik, nah, nanti kalau kita klik ini berarti menginformasikan per satu candle ini nih, per satu candle yang ada di sebelah sini, itu pergerakan 1 minggu. Kalau kita kliknya yang weekly, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah merasa, kalau saya pribadi ya, cara filternya adalah saya ngelihat dulu tren mingguannya. Kalau saya mau masuk saham, kalau tren secara mingguannya itu turun seperti ini ya, ini kan lumayan ngeri juga Bapak Ibu, berarti dia downtrend. Nah, kalau kita lihat Unilever, dia lumayan sedang mau mengalami rebound atau dia mau mengalami kenaikan. Apakah berlangsung selamanya? Nanti kita ya belum tahu, karena memang kalau misalkan kita lihat sih secara volume ya sudah mulai bangkit ya, tapi secara keinginan orang koleksi masih agak ragu. Karena pun hari ini juga lumayan sekitar 3,3% seperti itu. Itu untuk chart. Nah, berarti kalau untuk melihat chartnya secara bulanan, diklik aja yang logo M di atas sebelah sini. Nah, nanti sebelah sini dia akan berarti per satu candle ini merepresentasikan pergerakan saham Unilever dalam 1 bulan. Seperti itu. Oke, sip. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada beberapa fitur tambahan, itu ada automatic order, ada non-regular order, GTC order, order booking. Ini fitur order tambahan yang bisa saya bahas nanti di kelas selanjutnya, atau nanti Bapak Ibu boleh japri saya juga, karena waktu kita agak terbatas Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penggunaan aplikasinya, tadi yang saya rangkum lagi, pertama kita udah bahas soal stock price. Stock price itu Bapak Ibu bisa lebih detail untuk membahas, melihat saham-saham mana aja lah, beritanya seperti apa, chartnya seperti apa. Kita bisa udah ngecek soal stock order ya, stock order biasa. Bapak Ibu jangan lagi tertukar antara kolom buy dengan kolom sell. Jadi sebisa mungkin lebih teliti soal buy dan sell. Portofolio udah kita bahas, saya juga ngebahas banyak soal limit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa kayaknya limit ini mau saya nggak pakai, saya udah kasih tipsnya juga. Dan terakhir tadi untuk mengenai soal edukasi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kita ingin maju bersama. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin maju bersama, berarti fasilitas pun kita sediakan sebisa mungkin agar Bapak Ibu sekalian minimal paham menggunakan aplikasi dan tahu cara filter saham atau screening saham itu sendiri. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan dulu mengenai aplikasi ini ya, aplikasi Neohots. Nah, selanjutnya yang ingin saya informasikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa Mirae Asset Sekuritas sekarang kita sudah bisa melakukan transaksi reksadana Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa saya mau beli reksadana Mas, jangan khawatir. Di Mirae Asset kita sudah bisa beli reksadana tanpa mengenakan biaya transaksi. Biaya transaksi itu kalau di reksadana fee subscription atau fee redemption. Subscription itu untuk beli, redemption untuk jual. Caranya gimana? Bapak Ibu, saya izin share screen lagi. Kita masuk di sini ya. Oke. Nah, ini menunya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah registrasi ya, kita perlu registrasi dulu. Saya ulang deh. Masuknya ke menu Max Fund. Oke, nah nanti di sini Bapak Ibu perlu untuk login dulu. Oke, nah ini kan punya saya, masukin password. Nah, password dan PIN yang ada di sebelah sini Bapak Ibu sekalian, itu password dan PIN yang sama seperti password dan PIN yang Bapak Ibu pakai saat menggunakan akun tradingnya. Nah, nanti sebelah sini input PIN-nya, masuk langsung ke profil Bapak Ibu sekalian. Cara belinya gimana? Bapak Ibu masuk ke produk. Nah, ini ada produk ya. Lalu masuk ke mutual fund dan mutual fund list. Atau misalkan Bapak Ibu ngerasa saya mau bahasa Indonesia aja Mas, di sini ada pilihannya ya. ID sama N. N itu English, ID untuk bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk transaksi reksadana Bapak Ibu sekalian, kita menyediakan ada reksadana saham, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, ada reksadana juga pasar uang dan syariah,
Ini campuran ya, sorry. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa, apa sih Mas reksadana yang tepat untuk setidaknya menjadi opsi instrumen investasi jangka panjang? Itu bisa masuk ke pendapatan tetap atau pasar uang. Karena apa? Kalau saya bilang untuk reksadana ini minimum resiko, ya karena memang kalau di saham high risk high return ya. Kalau di reksadana setidaknya kalau saya bilang nih maaf ya, low risk low return lah kalau kita masuknya di pendapatan tetap atau pasar uang. Tapi Bapak Ibu sekalian, setidaknya dengan Bapak Ibu memilih reksadana melalui kami, Bapak Ibu sudah bisa transaksi reksadana dari berbagai reksadana yang Bapak Ibu bisa pilih. Ini bisa di-scroll aja tanpa dikenakan biaya transaksi. Nah, biaya transaksinya itu nggak ada mau beli mau jual karena kita sudah mengenakannya hanya di akun saat saham trading saham aja, fee beli sama fee jual. Jadi kalau di sini kita tidak mengenakan biaya transaksi. Oke Mas, saya mau beli deh misalkan ya contohnya. Masuknya kemana? Misal diklik nih pasar uang. Nah ini contoh saya mau beli yang Sukor, misalkan Sukor Invest Asset Management. Saya klik aja Sukornya. Lalu saya mau masuk ke Money Market Fund. Diklik aja Bapak Ibu. Lalu nanti di sebelah sini akan keluar informasinya. Yang penting Bapak Ibu ketahui adalah Bapak Ibu bisa klik Fun Fact Sheet yang ada di sebelah sini. Fun Fact Sheet ini setidaknya hanya satu lembar PDF, jadi Bapak Ibu nggak harus baca banyak-banyak, prospektus itu yang tebal. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek Fun Fact Sheet, prospektus juga boleh, sebenarnya memang disarankan, tapi setidaknya Fun Fact Sheet adalah rangkumannya, kurang lebih seperti itu. Nah, setidaknya Bapak Ibu bisa ngecek nih, kalau misalkan mau beli reksadana, untuk ini kenaikannya ya, dia tetap stabil dan rata-rata tidak ada yang posisinya landai ke bawah, jadi dia tetap naik stabil. Walaupun angkanya nggak besar, tapi setidaknya dia lebih stabil seperti itu. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, lalu klik saya telah membaca prospektus. Nanti ini bisa dibaca ini mengenai informasi dia profil perusahaannya, profil resikonya, profil reksadananya, isinya apa aja nanti bisa dicek. Lalu klik beli yang ada di sebelah sini. Nah nanti akan kelihatan saldonya misal minimal pembelian itu bisa dimulai dari 1 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan sudah beli 1 juta, Bapak Ibu bisa cek lagi nih kira-kira returnnya lumayan nggak nih per 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Klik konfirmasi. Nah kalau sudah langsung Bapak Ibu masuk ke kolom keranjang yang ada di pojok kanan atas, lalu klik subscription dan klik check out-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah klik check out, nanti statusnya akan pending. Kalau misalkan nanti sudah pending, berarti Bapak Ibu sekalian sudah dijalankan orderannya dan juga nanti akan dieksekusi langsung oleh pihak dari reksadana Miraset Sekuritas atau Maxfund. Seperti itu ya. Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu untuk ikut kelas saya. Mohon izin ini saya